pengguna dari bahan herbal ya. Nah, untuk yang itu lebih ke obat secara umum. Kalau misalnya obat herbal mungkin belum ada yang misalnya untuk dicegah untuk apa namanya enteric coated dan segala macam itu masih belum ya. Zat aktif yang sustain release juga belum ada sih kayaknya ya. Jadi untuk lebih ke nomor 2, 3, dan 4 ya. Dan sediaan obat herbal itu sendiri adalah sediaan obat tradisional yang dibuat dengan cara-cara sederhana seperti infus, dekok, dan sebagainya yang awal mulanya itu berasal dari Simplicia ya, yaitu sediaan eh, apa namanya berupa herbal kering yang belum diproses ya. Posologi itu nanti ada eh, dari semua herbal itu biasanya ada posologi. Nah, kalau posologi itu adalah suatu sediaan dengan kadar yang sudah ditentukan, misalnya kapsul dengan isi ekstrak sebanyak 500 miligram gitu. Itu adalah posologi. Sedangkan kalau ekstrak itu adalah suatu sediaan berupa bubuk kering atau powder, cairan kental atau yang cair dengan cara mencari simplisia menurut cara yang cocok sesuai dengan herbalnya dan di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Kalau tea bag itu cara penyajian dengan memasukkan simplisia ke dalam tea bag di suatu cangkir lalu diisi dengan air mendidih yang ditutup dan didiamkan selama 5 menit. Kalau sachet adalah cara penyajian yang dilakukan dengan memasukkan sachet jadi berupa kantong ya, kantong dari biasanya katun atau apa namanya nilon yang ke dalam air yang direbus dengan api kecil ditutup dalam keadaan mendidih. Dibiarkan dia mendidih terus sampai airnya menjadi setengahnya, kemudian baru diangkat. Nah, ini yang terminologi yang lain adalah berbagai macam ukuran ya. Satu genggam itu adalah biasanya kalau dalam pembuatan sediaan herbal itu setara dengan 80 gram bahan segar. Kalau bahan kering itu merupakan beratnya itu sebesar 40 sampai 60% dari bahan segar ya. Jadi sekitar separuhnya. Terus satu ibu jari itu biasanya dengan disetarakan dengan 8 sentimeter, misalnya rimpang atau 10 gram dari bahan segar. Satu cangkir itu secara dengan 100 mililiter dan satu gelas itu setara dengan 200 mililiter. Kalau satu sendok makan 15 mililiter, sedangkan satu sendok teh adalah 5 mililiter ya. Yang harus dipahami terlebih dahulu, kita membuat sediaan obat herbal itu tidak sebaiknya kita tidak membuatnya dalam berupa obat, misalnya obat tetes mata, obat intravaginal, dan obat parenteral ya. Jadi biasanya hanya untuk untuk penggunaan enteral ya dengan cara diminum, atau ada juga yang suppositoria dan ada yang eh, ya enteral dan suppositoria atau di kulit ya. Jadi obat tradisional itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya Dek ya. Kalau misalnya sudah ada campuran bahan kimia obat, misalnya dicampur dengan paracetamol atau asam mefenamat gitu ya, itu nanti jadi sebutannya tidak bisa lagi disebut sebagai eh, eh, jamu atau fitofarmaka, itu tidak boleh ada campuran dari bahan-bahan kimia obat konvensional ya. Dan dalam pembuatannya nanti alat-alat yang digunakan adalah tidak boleh menggunakan bahan logam kecuali stainless steel ya. Stainless steelnya juga tidak boleh ada campuran-campuran aluminium. Alat merebusnya itu sebaiknya dari kaca, keramik, atau porselen ya, atau dari tanah liat gitu ya. Terus saringan yang digunakan dapat digunakan bahan plastik atau nilon, bahan stainless steel atau kasa ya, yang dibuat dari eh, apa namanya cotton ya, dari apa namanya katun. Cara pembuatan sediaan herbalnya yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mengidentifikasi simplicia. Jadi nanti kita ada praktikum identifikasi simplicia bahan herbal ya. Jadi kalau kita kenal
mengenali simplisia itu dari mana ya? Dari organoleptis ya, dari tampak makroskopisnya, terus dari mikroskopis, dari baunya ya, nanti akan bisa kita identifikasi dulu ya. Yang jelas jangan sampai salah menggunakan simplisia ya, nanti efeknya bisa berbeda lagi gitu ya. Terus peralatannya bahan kaca, gelas, email itu dari besi tapi dilapisin dengan kayak semacam keramik atau dilapis lagi dengan keramik ya kayak panci-panci zaman dulu gitu ya. Terus atau stainless steel ya. Gunakan pisau atau pengaduk yang dari bahan stainless juga ya, atau dari kayu dan saringannya bisa dari nilon atau stainless steel. Jangan menggunakan peralatan dari aluminium ya, terutama aluminium karena bisa bereaksi dengan bahan-bahan herbal yang bisa menjadi toksis ke depannya. Jadi, setelah kita identifikasi, kita persiapkan alat-alatnya, lalu kita harus menimbang dan mengukur ya bahan yang akan digunakan. Ukuran gram atau liter biasanya digunakan untuk kalau misalnya bahan padat gram, bahan cairan itu liter. Jika sukar menimbang misalnya suatu ekstrak yang mau digunakan dalam jumlah yang sangat sedikit, biasanya digunakan beberapa kalinya lalu dibagi menjadi dua atau tiga. Nah, derajat kehalusannya itu eh, bisa mempengaruhi ya derajat kehalusan tumbuhan simplicianya. Jadi, walaupun bukan merupakan faktor eh, satu-satunya mempengaruhi proses pelepasan bahan berkhasiatnya, tapi jumlah dan sifat alami dari bahan pendamping primer lain yang terdapat dalam bahan obat juga memegang peranan penting untuk khasiatnya ya. Jadi derajat kehalusan itu lebih baik, lebih kecil lebih baik ya. Untuk simplisia nanti bisa dibikin suatu eh, apa namanya dihaluskan dengan derajat yang lebih halus dibandingkan yang herbal keringnya itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan setelah jadi dalam bentuk sediaan herbal, dalam bentuk infus, dekok, tinktur, ekstrak. Kalau ekstrak sangat lama ya, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau misalnya infus, dekok itu hanya dalam 24 jam dan harus langsung diminum atau dekok dalam 48 jam. Kalau tinktur bisa disimpan di suhu ruangan. Tinktur sirup atau minyak atsiri atau essential oil biasanya bisa disimpan di botol kaca yang gelap ya untuk melindungi dari paparan sinar UV dan tempat yang terlindung dari sinar matahari juga, tempatnya gelap. Itu bisa tahan sampai beberapa bulan sampai beberapa tahun, tergantung simplisianya. Terus berbagai macam sediaan herbal bisa kita buat yang mulai dari infusa, dekokta, gargarisma atau obat kumur, sirupi, tinktura, ekstrakta, dan kapsul atau pil, dan juga sebenarnya eh, apa namanya suppositorio, tapi tidak akan kita bahas di sini ya. Yang pertama infusa atau infus. Infus itu sediaan cair dengan mengekstraksi simplicia nabati ya, bahan herbal keringnya itu yang masih mentahan ya, dicampur dengan air, lalu ini adalah cara yang paling sederhana ya untuk membuat bahan sediaan herbal. Dia dengan mencampur dengan air yang sudah dipanaskan, lalu dipanaskan dengan suhu tidak sampai 100 derajat Celcius. Jadi suhunya hanya berkisar 90 sampai 98 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi sebaiknya adalah dengan menggunakan water bath ya. Jadi kayak uh, dipanaskan. Hmm, Bentar ada ya. Assalamualaikum. Lagi kuliah Bu Ani? Paham. In in itu tadi, Mbak. Oke, pembuatan infus itu merupakan cara paling sederhana ya. Sebentar juga hanya memakan waktu 15 menit.
Biasanya dia digunakan untuk membuat sediaan herbal yang dari bahan-bahan seperti daun dan bunga. Bisa diminum panas atau setelah dingin ya. Tapi kalau misalnya mau menyaringnya, itu biasanya ditunggu dulu sampai dingin dulu karena kan ya terutama dengan yang bahan dengan kandungan minyak asid atau essential oil yang tinggi karena bisa hilang jika eh, masih panas lalu dibuka. Kalau misalnya masih panas harus langsung diminum atau kalau misalnya mau disimpan bisa dibiarkan dingin dengan tutup yang terpasang ya. Terus kalau misalnya pada saat pemanasan itu harus menggunakan tutup ya, penutup pada wadahnya itu ya, wadah yang digunakan untuk menyeduhnya itu. Dan ini adalah caranya dicampur dengan simplicia derajat yang sudah halus ya, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:10, dipanaskan di dalam water bath atau tangas air selama 15 menit, terhitung mulai suhunya 90 derajat. Jadi water bathnya itu kan biasanya ada suhunya ya, penam. Nanti coba cari ya di YouTube ya, water bath gitu ya. Nanti dia ada gambar misalnya ada gambar water bath itu dia akan ada suhunya di situ ya, ada indikator suhunya itu. Nah, saat water bath itu sudah mencapai 90 derajat Celcius, baru ditempatkan di atas water bath dan ditunggu sampai 15 menit sambil sekali-kali boleh diaduk ya, tapi jangan sering-sering karena nanti akan sering buka tutup ya, nanti minyak atsirnya akan menguap. Bisa disaring selagi panas, lalu langsung dikonsumsi dengan menambahkan air secukupnya. Tapi kalau misalnya yang mengandung banyak minyak atsiri biasanya disaringnya setelah dingin dan infus yang mengandung lendir itu tidak boleh diperas-peras gitu ya. Yang kedua, yang sediaan kedua adalah dekok. Dekok itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan herbal dengan air pada suhu sama dengan infusa 90 sampai 90 derajat 98 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi perbedaannya hanya pemanasannya, lama pemanasannya ya. Campuran simplicia itu yang derajat halus dicampur dalam panci yang sesuai itu dengan air cukupnya. Lalu dipanaskan di atas water bath selama 30 menit, terhitung suhu mulai 90 derajat Celcius. Lalu disaring melalui kain saring dengan ditambahkan air panas cukupnya bisa melalui ampas yang sudah yang tadi dipakai sehingga diperoleh volume dekok yang dikehendaki. Kecuali dekok dari Simplicia Condurago Cortex, dia harus dilaksanakan setelah didinginkan terlebih dahulu. Jika tidak ada perbandingan lain, maka perbandingan untuk bahan yang digunakan adalah 1:10 atau 100 bagian dekok digunakan 10 bagian simplicia. Oke. Yang ketiga adalah teh dengan biasa ya kalau kita sering orang apa namanya dengan cara menyeduh ya dengan air mendidih ya sudah mendidih sampai 100 derajat Celcius langsung dituangkan di wadah yang sudah berisi simplicia atau di dalam simplicianya itu sudah di dalam tea bag ya di dalam kantung teh yang lalu didiamkan selama 10 sampai 5 sampai 10 menit. Kalau sudah di dalam tea bag langsung diangkat aja tea bagnya atau enggak kalau belum di simplicinya tidak di tea bag ya berarti disaring dulu. Baru udah bisa dikonsumsi. Dan pada pembuatan teh itu yang harus diperhatikan yaitu jumlah simplicia dan airnya dan jumlahnya dinyatakan dalam gram air dan cairan dalam takaran mililiter ya. Yang keempat, gargarisma atau kolutorium, obat kumur atau obat cuci mulut. Ini umumnya mengandung bahan tanaman yang berkhasiat sebagai astringen yang bisa berkhasiat mengencangkan atau melapis selaput lendir atau tenggorokan. Tapi tidak dimaksud agar menjadi pelindung selaput lendir ya, biasanya untuk antiseptik ya. Dibuat dari sediaan infus, dekok atau tinktur yang diencerkan. Jadi dari suatu sediaan yang lebih kental atau yang sudah dibuat dalam bentuk infusa atau dekok tadi, mungkin ditambahkan lagi air atau cairan yang diinginkan, terus baru digunakan untuk berkumur gitu ya. Dan penyimpanannya itu dalam wadah berupa wadah dengan tidak tembus cahaya ya biasanya ya.
dan dikasih etiket atau petunjuk untuk isinya ya, tidak boleh diminum yang jelas sih petunjuknya ya. Terus ada lagi sirup atau sirupi, dia adalah sediaan herbal yang berupa larutan yang mengandung sakarosa atau gula tebu. Kecuali dinyatakan lain, maka kandungan sakarosanya itu sekitar 64 sampai 66%. Pada pembuatan sirup ini, pada pembuatan sirup yang mengandung glikosida. Jadi glikosida kan ada berbagai macam. Nah, khususnya glikosida antrakinon itu biasanya ditambahkan natrium karbonat sejumlah 10% berat simplisia. Dan kecuali dinyatakan lain, maka pada pembuatan sirupi itu biasanya ditambahkan lagi bahan pengawet, walaupun kandungan gula yang tinggi sudah sebagai penghambat untuk tumbuhnya jamur dan bakteri. Dan bahan-bahan tambahan yang selain pengawet yang bisa ditambahkan yaitu pemanis ya, terutama jika uh, ada kandungan alkaloid yang tinggi sehingga menjadi pahit gitu ya, bisa tambahkan pemanis, ada pemanis alami dan pemanis sintetis. Pemanis alami bisa dari eh, gula tebu dan bit. Kalau bahan apa namanya, gula alam atau sukrosa, bisa juga laktosa, maltosa, galaktosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, manitol, gliserol, dan glisin itu semua adalah pemanis yang alami. Sedangkan pemanis yang sintetis ada sakarin, siklamat, aspartam, dulsin, sorbitol sintetis, dan uh, nitropropoksi, anilin. Ya, itu adalah jenis-jenis pemanis yang bisa digunakan. Pengawet itu digunakan juga bisa untuk menjaga agar daya tahan shelf life-nya lebih lama, mencegah pertumbuhan mikroba, bakteri atau jamur biasanya. Diklasifikasikan berdasarkan asalnya itu ada yang alami dan sintetik, sedangkan dari cara kerjanya ada yang antimikroba, antienzimatik, dan antioksidan. Sedangkan pengawet yang tidak boleh digunakan adalah sekarang adalah paraben, fenoksietanol, dan formaldehid atau formalin ya. Eh, dan juga boraks ya deh. Oh, itu udah jelas ya. Terus berbagai macam bahan yang bisa sebagai pengawet itu adalah surfaktan, asam lemak dan ester, fosfolipid biomimetik, antioksidan, bahan kimia aroma, agen kelating, dan bahan pewangi ya. Jadi itu ada berbagai macam contoh-contohnya yang bisa digunakan sebagai pengawet ya. Biasanya pengawet itu adalah ya yang mencegah pertumbuhan bakteri dan juga jamur ya. Dan bahan tambahan lain ada juga yang sebagai pemberi rasa, pemberi warna, ataupun bahan untuk pengental. Contoh misalnya ini adalah obat OHT atau obat herbal terstandar dengan bentuk yang sirup ya. Ada berbagai macam ya OHT yang sudah beredar seperti OB herbal, antangin, tolak angin, mastin, haistimuna itu semua dalam bentuk sirup. Misalnya ini ya ada OB herbal itu dia dengan kandungan Zigimiris ya jahe, Zigimiris officinalis rhizome dan berbagai macam yang lain, thyme, mint, ada lain-lain, ada madu, licorice atau akar manis. Dan di paling bawah itu biasanya adalah zat yang tambahannya yang berupa salah, bentar. Eh, berupa potasium sorbat di sini sebagai pengawetnya ya. Dan yang ini adalah pemberi rasa dan apa namanya aroma mungkin oleomentenya ya. Minyak esensial mintnya. Terus seperti itu gitu ya. Sirupi itu sediaan yang sudah banyak digunakan untuk pembuatan obat herbal terstandar juga. Terus tinktur. Tinktur itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi. Kecuali dinyatakan lain, tinktur itu dibuat dengan 10% zat khasiat atau 20%. Yang 10% untuk zat khasiat yang keras dan 20% untuk yang biasa. Pembuatannya adalah dengan cara maserasi dengan cara 10 bagian simplisia ya. Ini untuk memperoleh 100 bagian ya, Dik, ya. 10 bagian simplisia atau campuran dari simplisia
bisa satu simplisia atau campuran dengan derajat yang sudah halus dimasukkan ke dalam bejana ya atau suatu wadah yang tadi lagi harus terbuat dari keramik atau porselen atau kaca atau ini ya stainless ya dituang dengan 75 bagian penyari atau cairannya ditutup dulu dibiarkan 5 hari di tempat yang terlindung cahaya sambil eh, eh, sekali-kali diaduk ya diaduk setelah 5 hari bisa diaduk lagi terus disaring dan diperas ampasnya dan ampas yang terakhir yang sudah diperas-peras itu bisa dicampur lagi dengan penyaris secukupnya sehingga diperoleh 100 bagian mas seratnya dipindahkan ke dalam bejana tertutup dan apa namanya diendapkan ya selama 2 hari. Kalau sudah diperoleh ada endapannya yang diambil adalah cairannya ya. Terus yang kedua adalah cara membuat tinktur yaitu perkolasi. Kecuali dinyatakan lain bisa dilakukan sesuai standarnya seperti ini saja juga, yaitu 10 bagian simplisia sudah derajatnya halus, eh, dicampur dengan jadi ini dengan alat namanya perkolator ya. Jadi sudah ada alatnya yaitu seperti corong yang ada katupnya di bagian bawah ya. Corongnya atasnya tuh kayak kerucut ya. Jadi bentuknya seperti kerucut terbalik, bagian atasnya lebar, bagian bawahnya sempit, ada katupnya di bagian bawah untuk mengambil sarinya dari apa namanya? Simplisia yang sudah dibasahi dengan penyarinya. Nah, simplisianya ini dibasahin dulu nih sampai dia lembab ya. Dibasahi dengan hanya 2,5 bagian sampai 5 bagian dari cairan yang menjadi penyarinya, lalu dibiarkan di dalam bejana tertutup sampai kurang lebih 3 jam. Lalu masa yang sudah apa namanya lembab tadi, simplisi yang sudah lembab tadi dimasukkan ke dalam perkolator. Biasanya dalam bentuk simplisinya dalam bentuk serbuk ya. Jadi sudah di blender gitu ya. Dimasukin tuh di apa namanya dipepatkan di dalam perkolator itu sambil ditekan-tekan, lalu dituang cairan penyarinya dari atas dan dibuka katupnya di bawahnya itu dibuka sampai cairan yang mengalir dari atas itu akan menetes di bawahnya dengan melalui eh, berbagai tingkatan simplisia yang sudah dipepatkan itu. eh tapi sebelum itu harus ditutup dulu. Jadi ditutup dulu itu perkolatornya, lalu dibiarkan diinapkan dulu 1 hari 24 jam. Setelah dia 1 hari dibiarkan dia apa namanya menyerap eh, penyarinya itu menyerap bahan-bahan aktif ya fitokimia dari simplisia, lalu baru keesokan harinya di dibiarkan cairan yang sudah mengandung zat aktifnya itu menetes dari bawah dan sambil ditambahkan lagi cairan penyarinya itu berulang-ulang sehingga diperoleh 80 bagian perkolat atau tinkturnya itu belum belum jadi tinktur perkolatnya itu lalu nanti akan ditambahkan dengan uh, simplisia yang tadi ada di dalam alat perkolatornya itu diperas lagi harus diperas dan cairannya itu ditambahkan ke dalam eh, perkolat yang 80 bagian tadi sehingga diperoleh 100 bagian. Eh, Hasilnya itu masih dipindahkan ke dalam botol kaca misalnya ya, lalu ditutup, dibiarkan lagi selama 2 hari di tempat yang terlindung dari cahaya. Nanti akan terbentuk endapan. Dari endapan itu, maka yang diambil adalah cairannya saja, ya. Endapannya bisa disaring atau dienap tuangkan jadi cairannya saja yang diambil, lalu endapannya yang dibiarkan di dalam wadahnya itu. Oke. Sampai situ ini alatnya, perkolator namanya. Itu adalah berupa wadah biasanya kaca sehingga dalamnya bisa kelihatan ya, Dek ya.
Terus ada katupnya di bagian bawah itu bisa untuk mengalirkan penyari yang sudah mengandung zat aktif dari Simplicia yang dialiri. Yang keempat adalah ekstrak. Ekstrak ini bisa ekstrak kering, kental, atau cair ya. Dengan cara membuat ekstrak ini bisa berbagai macam ya. Cairan penyari yang bisa digunakan sebagai penyari untuk pembuatan ekstrak adalah biasanya air, eter, etanol atau campuran etanol dan air. Eh, Cara pembuatannya yaitu menyari dulu simplicia dengan cara seperti pembuatan tinktur tadi, bisa maserasi, perkolasi atau penyeduhan saja. Lalu dicampur lagi dengan etanol dan air yang dilakukan dengan cara atau maserasi atau perkolasi. Oke. Kalau dilakukan dengan ether karena dia lebih mudah menguap, biasanya dilakukan dengan cara perkolasi saja. Kenapa dia sering pakai etanol dan air ya, campuran gitu ya? Karena kalau etanol dan air itu dia melarut zat yang dilarutkannya bisa berbeda ya. Kalau misalnya etanol dia lebih ke senyawa-senyawa nonpolar. Kalau air itu dia melarutkan senyawa-senyawa polar. Jadi kalau misalnya dia dipakai secara bersamaan, dia akan bisa melarutkan berbagai macam, mulai dari kan kalau yang kayak nonpolar itu ya seperti eh, terpenoid gitu ya, minyak atsiri. Kalau misalnya yang polar itu bisa fitokimianya bisa polifenol gitu ya. Jadi kalau misalnya dia digunakan bersamaan sebagai kombinasi, dia akan lebih bisa melarutkan berbagai macam fitokimia, mulai dari yang polar hingga non polar. Hmm, dan juga aman ya, etanol dan air dianggap sudah aman dan mudah juga diperoleh dan murah. Hmm, Kemampuannya melarutkan berbagai senyawa karena sifatnya amfipatik. Etanol itu memiliki ujung molekul yang polar dan nonpolar, sementara air bersifat sangat polar. Keduanya menciptakan campuran yang dapat melarutkan senyawa dengan berbagai tingkat kepolaran, sehingga ekstraksi senyawa itu bisa ke semua senyawa yang fitikimia yang ada di dalam bahan herbal itu bisa terambil semuanya. Terus ya, dia sangat bioaktif ya, dan juga eh, bisa melarutkan berbagai macam, ada warnanya, senyawa obatnya, atau fitokimianya, antioksidannya, semua dari materi tumbuhan bisa larut dan aman ya, terutama etanol yang digunakan adalah yang memiliki grade farmasi ya, atau grade pangan yang menjadikannya aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Sebenarnya nggak dikonsumsi etanolnya ya, karena nanti akan diuapkan ya. Jadi maksudnya aman untuk berkenaan dengan apa namanya, bahan yang akan menjadi bahan pangan gitu ya, akan menjadi produk akhir. Terus air juga merupakan pelarut alami yang juga tidak berbahaya. Ketersediaannya juga melimpah dan biayanya relatif rendah ya. Misalnya pembuatan ekstrak dengan cara yang pertama adalah dengan maserasi dulu. Misalnya prinsipnya adalah perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel itu kan berbeda. Dari dalam apa namanya, sel di dalam simplis yaitu akan larut, senyawa kimianya akan larut dan didesak keluar ke pelarutnya ya, terutama digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang terdapat dalam konsentrasi yang besar pada simplicia. Bisa dilakukan, pertama adalah melakukan maserasi menurut cara, ya Allah berisik amat. Bentar ya, Dek. Mata-mataku adalah strategi.
terutama itu digunakan untuk mengantisipasi. Oke, itu udah. Lakukan maserasi. Jadi maserasinya tetap dilakukan seperti membuat tinktur tadi, tapi dengan tambahan proses yaitu disuling atau diuapkan lagi ya cairan-cairannya pada tekanan rendah dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius sehingga bahan-bahan termolabilnya tidak rusak ya hingga konsistensi yang dikehendaki ya. Jadi sehingga kadar airnya lebih rendah daripada tinktur ya. Sehingga daya tahannya juga jadi lebih lama. Oh, bisa berubah nih. Atau dengan tadi ya dengan cara perkolasi seperti membuat tinktur juga perkolasinya. Um, Lalu hasil perkolatnya itu bisa disuling atau diuapkan lagi dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius hingga konsistensi yang dikehendaki. Jadilah jadilah suatu ekstrakta ya. Ya, ini detailnya ya dengan pembuatan ekstrak cair 0,8 bagian perkuat pertama dipisahkan, perkuat selanjutnya diuapkan hingga 0,2 bagian, lalu dicampur lagi dengan perkuat pertama gitu ya. Pembuatan ekstrak cair dengan penyeretan dapat juga dengan reperkolasi tanpa penggunaan panas. Jadi perkolat yang terbentuk dimasukkan lagi ke dalam alat perkolator, lalu dibiarkan dia em, menyari lagi dari atas sampai bawah simplisianya lagi tanpa melalui apa namanya pemanasan ya. Jadi penguapannya terjadi secara alami pada suhu ruang saja gitu ya. Terus kalau penyarinya air ya, ekstrak yang digunakan pelarutnya air bisa dihangatkan pada suhu lebih kurang 90 derajat, lalu diendapkan dan disaring. Uapkan lagi hasil saringan tadi pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius sehingga bobotnya sama dengan bobot simplisia yang digunakan, yaitu 10 bagian gitu ya. Diendapkan di tempat sejuk selama 24 jam, diambil sarinya saja. Ya, pokoknya pembuatan ekstrak adalah untuk mengurangi eh, volume cairan sehingga didapatkan eh, senyawa kimia itu tersari menjadi konsentrasi yang lebih padat di suatu bobot yang lebih kecil ya. Kalau kapsul atau pil, dia biasanya menggunakan jadi yang sudah menjadi ekstrak tadi ya. Jadi tadi hasil perkolasi, maserasi, jadi tinktur yang sudah diuapkan lagi airnya itu bisa menjadi ekstrak yang kering, antara kering atau kental itu lalu dicampur dengan bahan tambahan lagi seperti misalnya laktosa atau amilum atau zat pati dan pelincir atau apa ya bahan bahan pengisi lain ya itu biasanya untuk membuat dia menjadi lebih gampang gampang dibagi ya seperti magnesium stearat sehingga dibuat menjadi homogen biasanya diaduk dengan suatu pengaduk dari keramik ya lalu diisikan ke dalam kapsul yang berupa cangkang-cangkang kapsul yang sudah uh, disetujui BPOM tentunya ya. Setelah diisi, ditimbang beratnya sudah sesuai, lalu dievaluasi lagi dari makroskopis dan juga dari volumenya ya, apakah sudah setara kualitasnya atau enggak dibuat pil juga bisa ya yaitu suatu sediaan yang berbentuk bulat atau lonjong dengan berat 100 sampai 500 miligram. Beberapa jenis obat bahan alam tersedia juga dalam bentuk pil, misalnya pil manjakani, pil kinap, atau pil bahan alam lainnya. Itu sudah ada juga dalam bentuk
OHT-OHT ya. Jadi sudah diproduksi secara banyak. Seperti itu ya, Dek ya, pembuatan bahan sediaan bahan alam. eh Ya, nanti mungkin eh, bisa kita lebih pahamin lagi pada saat praktikum pembuatan sediaan herbal. Nanti ada praktikumnya ya. Jadi nanti bagaimana cara membuat apa namanya eh, pil atau infusan. Nanti kita itu pelajaran lagi. Nanti bisa dipraktikumkan dulu ya. Oke, sampai sini ya, Dek ya. Ada pertanyaan? Belum ada. Ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih dong.